Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Wasilatul Asro, NIM 2501094560. Saya melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Bedayu, kelas 3, fase P, pada mata pelajaran IPAS, materi metamorfosis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar pembelajarannya diberi kelancaran,
perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai sakit. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman. Lah, dari video tadi yang sudah kalian lihat, kira-kira apa ya metamorfosis? Perubahan bentuk, perubahan fisik. Terus, metamorfosis yaitu proses perkembangan hewan yang melibatkan perubahan bentuk, fisik, struktur dari kelahiran hingga dewasa. Tadi struktur kupu-kupu, dari kupu-kupu berubah menjadi Pupa. dari kupu-kupu langsung menjadi pupa. Dari kupu-kupu bertelur terlebih dahulu. Setelah telur baru berubah menjadi larva. Nah, dari telur awalnya telur itu bulat, berubah menjadi ular. Berubah apanya itu kira-kira? Bentuknya. Nah, dari ulat menjadi kepompong. Dari ulat biasanya kan jalan-jalan, berubah menjadi kepompong yang diam di pohon. Nah, dari kepompong setelah beberapa hari nanti berubah menjadi kupu-kupu. Nah, gambar metamorfosis kupu-kupu yang dimulai dari telur, larva, pupa, lalu dewasa. Belalang itu metamorfosisnya sama apa tidak dengan kupu-kupu ya? Nah, di sini Bu Sisil akan menjelaskan metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur. Nanti telur itu setelah beberapa hari berubah menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa baru menjadi belalang dewasa. Nah, dari sini metamorfosis belalang ada berapa berarti? Ada berapa tahap? 3 tahap. Kalau metamorfosis kupu-kupu tadi ada berapa? 4. Nah, perbedaannya di mana berarti? Ada 3, ada 4. Ada di kepompongnya. Di sini tidak ada kepompong. Ya, dari telur menjadi nimfa lalu menjadi dewasa. Nah, kalian kan sudah tahu perbedaannya kupu-kupu sama belalang. Berarti apa? Jadi, metamorfosis pada hewan ada 2 jenis. Ada metamorfosis apa? Sempurna dan tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, ini belalang contoh metamorfosis Tidak tidak sempurna. sempurna. Karena metamorfosis yang sempurna itu memiliki 4 tahap. Dan metamorfosis yang tidak sempurna mempunyai 3 tahap. Nah, biasanya saya melihat di Google, di handphone, metamorfosis belalang ada yang 4, ada yang 5. Itu kenapa, Bu? Ada nggak yang bertanya-tanya gitu? Iya, pastinya bertanya-tanya, Bu, kenapa tadi di gambarnya Bu Sisil cuma ada 3? Nah, Bu Sisil jelaskan. Biasanya kalau kalian lihat di handphone kan ada banyak. Nah, di sini biasanya ada yang 4. Di sini ada belalang juga, tapi belalangnya kecil. Nah, kenapa kok Bu Sisil nggak campurkan? Bu Sisil tampilkan di sini? Karena belalang yang kecil sama belalang yang besar itu sama.
Setelah beberapa hari nanti menjadi hewan dewasa, berubah warna jadi hijau dan memiliki sayap biar bisa terbang. Setelah itu baru bertelur lagi. Ya. Nah, dari itu tadi kan berarti siklus metamorfosis jenisnya ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, karena kalian sudah belajar tentang metamorfosis, ayo berdiri semua biar tambah semangat kita nyanyi lagu metamorfosis. Hidup adalah tahapan berhubungan dan berulang-ulang yang harus diketahui. Ayo kawan seperti Nah, kalian sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Sudah. Ayo duduk kembali. Nah, setelah itu Bu Sisil akan membagi kelompok. Di sini kan duduknya sudah berkelompok kalian ya. Tetapi di sini Bu Sisil punya LKPD 3 jenis hewan. Ada kata, ada belalang, dan juga ada kupu-kupu. Di sini mau bagi ini setelah putar Wheel of Name. Jadi nanti kalian diputar. Kira-kira kelompok satu dapat apa ya? Gitu ya. Dimulai dari sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dapat apa ya? Dan karena tinggal 1 metamorfosis kupu-kupu, jadi metamorfosis kupu-kupu untuk kelompok berapa? 3. Selamat semuanya. Ya, kelompok 1 tadi kata. Yang kedua dapat belalang. Yang ketiga dapat kupu-kupu. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD tadi, ayo berdiri semua yuk. Biar tambah semangat, kita tambah semangat dulu. Ayo, tambah semangat. Nah, yuk kita lanjutkan untuk mengerjakan itu. Tetapi Bu Sisil beritahu dulu bagaimana sih Bu mengerjakannya. Nah, yang pertama kalian gunting gambarnya dan lingkaran yang besar. Gambar yang kecil-kecil digunting dan gambar yang besar ya. Setelah itu gambar yang kecil kan di situ ada urutan-urutannya. Ya. Setelah itu setelah kalian menempel nanti kalian satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya, kotak-kotaknya berarti dikasih kotak. Kalau dikasih kotak nanti nggak cukup untuk hurufnya, jadi ditulis saja langsung di bawahnya. Misalnya di sini kata dewasa, terus apa di sini kecebong atau apa disebut berudun. Nah, gitu ya. Ayo dikerjakan. Selamat mengerjakan untuk berkerja. Iya, cuma yang lingkaran-lingkaran saja yang digunting ya. Ya, sudah selesai semua? Sudah.
siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya kenapa nggak dapat? Terima kasih Naila, coba duduk kembali. Ada belalang kecil. Jadi siklus hidup hewan ada 4. Nah, gimana Naila? Puas? Puas. Ayo beri tepuk tangan dulu. Nah, mesti dijelaskan dulu ya. Dari kelompok 2 tadi siklus belalang ada 4. Nah, di sini pinjam dulu. Nah, di sini kan siklus belalang ada 4 gambar. Seperti yang tadi Bu Sisil jelaskan. Bu, kok ada 4 gambarnya? Nah, di sini ada belalang kecil. Ya, ada belalang kecil lalu belalang dewasa. Aslinya belalang kecil nggak usah, nggak apa-apa kalau dari siklus. Karena apa? Belalang kecil dan belalang dewasa bentuknya sama. Hanya yang berbeda nanti warna kulitnya. Jadi kalau jadi dewasa nanti kulitnya berubah jadi warna hitam atau kecoklatan dan mempunyai sayap. Nah, semuanya kan sudah melakukan presentasi. Jenuh apa tidak? Tidak jenuh, ada yang jenuh, ada yang tidak. Bu, saya capek. Fokus terus. Nah, biar nggak fokus terus sebelum Bu Sisil. Akhirnya kita berdiri semua. Agar lebih semangat lagi. Lebih fresh lagi. Ayo sama gerak. Nah, ayo duduk kembali. Nah, tadi kan kita sudah banyak belajar mengenai benang metamorfosis. Ada metamorfosis apa saja tadi? Nah, kalian tahu ada 3 metamorfosis tadi yang dijelaskan. Nah, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari apa? Telur. Dewasa. Nah, untuk siklus belalang tadi apa saja? Telur. Lalu belalang dewasa. Siklus kata? Ada telur. Nah, kata dewasa, pinter semua. Nanya Bu Sisil di sini. Nah, selanjutnya Bu Sisil punya kuis buat kalian. Sudah siap semua? Pertanyaan pertama, kupu-kupu ketika masih menjadi ulat memakan apa ya? Ternyata semuanya tahu daun. Benar apa tidak ya? Ternyata benar. Dan selanjutnya, kupu-kupu ketika masih menjadi ulat memakan apa ya? Daun. Nah, dan selanjutnya, pembentukan kupu-kupu terjadi pada saat pupa. Nah,
bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa kau senang? Ayo, kenapa kau senang? Senangku karena ada nyanyi-nyanyinya, ada gerakannya, ya tak? Ya. Apa yang buat kalian senang lagi? Nah, selanjutnya kegiatan mana yang paling kalian sukai dari semuanya tadi? Mulai awal hingga akhir, mulai penjelasan hingga tadi. Menempel. Kenapa kalian gak suka menempel? Seru. Karena ada apa? Karena ada diskusi kelompoknya. Karena ada apa lagi? Kerjasama dengan kelompok. Nah, dan selanjutnya apakah kamu menemukan kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tidak. Berarti kalian senang semua? Iya, senang. Ayo tepuk tangan semuanya. Nah, dari pembelajaran tadi, Bu Sisil akan memberikan kesimpulannya. Kok Bu, kok ada sprintnya sih? Kok ada gerak-gerakannya? Terus ada penjelasannya juga. Kenapa ya Bu? Terus apa tadi Bu? Pengertian metamorfosis. Terus apa kegunaannya? Nah, di sini bisa akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, yaitu kita bisa memahami dan melestarikan makhluk hidup menjadi keseimbangan ekosistem dan melindungi spesies terancam punah. Jadi kayak kupu-kupu, kalau ada kupu-kupu saya pegang, saya ambil, jangan, kasihan. Nanti kupu-kupu akan berkembang biak lagi. Kalau kupu-kupunya kalian ambil, terus nanti nggak bisa berkembang biak lagi, habis dong, nggak ada kupu-kupu. Ya, terus untuk apa itu? Belalang. Bu, belalang kan merugikan petani. Terus gimana Bu? Ya apa? Nanti belalang itu kalau nggak ada hewan belalang, nanti ekosistem di sawah menjadi berkurang. Jadi nanti belalang akan terus berkembang biak untuk melengkapi ekosistem di sawah. Nah, selanjutnya Bu Sisil akan memberikan pesan kalian. Kalau kalian melihat hewan, kalian masih ingin tak? Apa itu melihat bagaimana sih Bu metamorfosis hewan yang lain? Masih pengen? Masih pengen tahu, dan harus banyak yang kalian ketahui dari metamorfosis hewan yang lain. Jadi nanti kalian bisa mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, Bu Sisil berpesan pada kalian, pertama jaga apa? Jaga kesehatan. Karena hari ini itu kebanyakan musim apa? Sakit. Karena apa? Cuacanya? Hujan. Karena hujan, jadi harus jaga kesehatan. Kalian harus jaga kesehatan untuk apa? Untuk agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bisa ikut materi pembelajaran. Nanti kalau kalian sakit kan materinya ketinggalan. Ya, ketinggalan. Bu, aku ketinggalan materinya yang kemarin. Bagaimana? Bingung? Pasti bingung, jadi dijaga kesehatannya. Dan Bu Sisil berpesan lagi untuk apa? Untuk terus belajar, karena masih banyak di luar sana hewan-hewan